Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Permohonan Hasibuan dengan NIM B314010038 dari kelas PAIA semester 4. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil belajar tafsir Tarbawi materi pada pendidikan Al-Quran pada Quran Surah An-Nisa ayat 97 sampai dengan 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajidi fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Shadaqallahul azim. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu arti perkata dari Quran Surah An-Nisa ayat 97 sampai dengan 100. Innal ladzina tawaffahumul malaikah, sesungguhnya orang-orang yang malaikat mencabut nyawa mereka, zalimi anfusihim, menzolimi diri mereka sendiri. Qalu, mereka berkata, fima, bagaimana, kuntum, kalian. Qalu kunna, mereka berkata, kami adalah. Mustad'afina, orang-orang yang tertindas, fil ard, di bumi. Qalu, mereka berkata, alam takun ardullah, bukankah bumi Allah adalah wasi'atun, luas. Fatuhajiru, lalu kalian berhijrah, fiha, padanya. Faulaika, maka mereka itu, ma'wahum, tempat mereka, jahannam, neraka jahannam. Wasa'at, dan dia seburuk-buruk, masir, tempat kembali.
illa kecuali al-mustad'afina orang-orang yang tertindas, minar rijali dari kaum laki-laki, wan nisa'i dan perempuan, wal wildani dan anak-anak, la yastati'una mereka tidak mampu, hilatan berdaya upaya, wala yahtaduna dan mereka tidak mendapat petunjuk, sabila jalan, faulaika maka mereka itu asallahu mudah-mudahan Allah ayyafuwa akan memaafkan anhum dari mereka, wa kana Allah dan Allah adalah afuwan ghafura maha pemaaf lagi maha pengampun. Wa may yuhajir dan barang siapa yang berhijrah fi sabilillah di jalan Allah, yajid mendapat fil ardi di bumi, muragaman katsira tempat perlindungan yang banyak, wasa'ah dan kelapangan, wa may yakhruj dan barang siapa keluar mim baitihi dari rumahnya, muhajiran untuk berhijrah, ilallah kepada Allah, wa rasuluh kepada Nabi, thumma kemudian yudrikhul mauta kematian menemuinya, faqad waqa'a ajruhu maka sungguh pahalanya telah tetap, ala Allah di sisi Allah, wa kana Allah dan Allah adalah ghafurur rahim maha pengampun lagi maha penyayang. Wa idza dan apabila darabtum kalian berpergian fil ard di bumi, falaisa alaikum junahun maka tidak ada dosa atas kalian, antaqsuru untuk mengqasar, minas sholah dari sholat, in khiftum jika kalian takut, ayyaftinakumul ladina kafaru orang-orang kafir akan membuat bencana kepada kalian, innal kafirina sesungguhnya orang-orang kafir, kanu lakum mereka adalah bagi kalian, aduwam mubina musuh yang nyata. Baik, adapun pembahasan selanjutnya itu penafsiran surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. Ayat 97 ini Allah mengecam orang-orang yang menzolimi diri sendiri dengan tetap tinggal di negeri yang menindas mereka, padahal mereka mampu berhijrah ke tempat yang lebih baik. Para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu bisa berhijrah? Jadi ini menegaskan bahwa alasan yang lemah tidak akan diterima jika mereka sebenarnya mampu mencari tempat yang lebih kondusif untuk menjalankan agama. Pada ayat 98 Allah memberi pengecualian kepada orang-orang yang benar-benar lemah, laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tidak mampu berdaya atau menemukan jalan keluar. Mereka dimaafkan karena kondisi yang di luar kendali mereka. Pada ayat 99 Allah menjanjikan ampunan dan rahmat bagi mereka yang lemah. Itu menunjukkan bahwa kasih sayangnya Allah kepada kita dan orang-orang yang tertindas dan tak berdaya Allah akan mengampuninya. Pada ayat 100 ini Allah memotivasi orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Allah menjanjikan kelapangan dan rezeki yang luas di bumi bagi mereka yang mau berhijrah. Bahkan jika seseorang wafat di tengah perjalanan hijrahnya, Allah tetap memberikan pahala sebagai orang yang berusaha di jalannya. Baik, adapun pembahasan kita selanjutnya itu relevansi pendidikan terhadap ayat 97 sampai 100 ini. Yang pertama itu pendidikan kesadaran dan keberanian moral. Ayat-ayat ini mengajarkan agar seseorang berani memperjuangkan kebenaran dan meninggalkan lingkungan yang menekan
atau menghalangi mereka dalam menjalankan agama dan kebaikan. Yang kedua, pendidikan kemandirian. Ayat ini menginspirasi individu untuk tidak pasrah pada keadaan. Jika situasi tidak memungkinkan untuk berkembang atau menjalankan kebaikan, mereka harus berusaha mencari solusi, bahkan dengan berpindah tempat jika perlu mencari yang aman. Yang ketiga itu pendidikan empati dan kepedulian sosial. Pada ayat 98-99 menekankan pentingnya memahami kondisi orang-orang yang lemah. Ini relevan dalam membangun pendidikan yang inklusif dan memperhatikan kelompok yang kurang beruntung atau tertindas. Yang keempat ini pendidikan global dan mobilitas. Ayat-ayat ini relevan di era modern, di mana mobilitas sangat memungkinkan. Seseorang didorong untuk tidak terkungkung atau tidak dikekang oleh batas geografis demi mencari tempat yang lebih baik untuk pengembangan diri dan kebaikan bersama. Pesan intinya itu, jangan berdiam diri dalam keterpurukan. Jika ada jalan keluar, berjuanglah, berhijrahlah, baik secara fisik maupun mental, ke arah yang lebih baik, karena Allah menjanjikan pertolongan dan rahmat bagi mereka yang berusaha untuk berhijrah. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu kesimpulan dari Quran Surah Nisa ayat 97-100 ini, bahwa mengajarkan kita harus keluar dari kondisi yang menindas dan menghalangi kebaikan. Jika mampu, kita harus mencari tempat atau jalan yang baik. Namun bagi yang benar-benar lemah, tidak berdaya, Allah tetap memberi rahmat dan ampunan. Ayat-ayat ini menekankan, bahkan menanamkan pendidikan keberanian, empati, optimisme, dan semangat untuk terus berusaha memperbaiki diri dan lingkungan. Mungkin sampai sinilah yang bisa saya sampaikan pada tugas kuliah tafsir Tarbawi. Semoga bermanfaat kepada teman-teman, terutama kepada diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.